Jumpa lagi di channel Rai Sambari. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Aqua 2 pintu. Ini baru datang dan bau sekali. Melihat kondisinya, ini kulkas sepertinya belum begitu lama karena masih ini solasinya masih terlihat baru. Oke, kita cek saja apa yang menyebabkan kulkas ini tidak dingin. Nah, untuk pengetesan sebaiknya kita gunakan tang ampere. Oke, kita cukil saja. Nah, ini menggunakan PTC 4 kaki, tapi yang digunakan hanya 3 kaki. Jadi ini menggunakan kapasitor running. Di sini kapasitor runningnya menggunakan 3 mikro. Kita tes dengan ampere. Kita kalungkan ampere ke bagian overloadnya. Oke, kita lihat ampernya ini kecil sekali karena memang ini maksimal ampernya hanya 0,8 untuk ukuran 1/6. Menggunakan kompresor AG130. Kita cek di filternya setelah kita tunggu beberapa saat biar tekanan kompresornya stabil dulu. Setelah saya colokkan sekitar kurang lebih 10 menit, dan di sini nggak ada perubahan di pipa tekannya dan filternya nggak ada perubahan, nggak ada rasa panas atau hangat. Jadi di sini saya simpulkan kalau ini freonnya habis atau bisa saja ini terjadi kebocoran. Cuma ini bocornya kita belum tahu apa di kondensor, apa di bagian evaporator. Dan ini saya informasikan kulkas ini masih modelnya standar, menggunakan R134A dan menggunakan timer biasa, tidak, ini belum inverter gitu ya. Ini karena tidak dingin, dan kalau kita perhatikan ampernya sangat kecil sekali, jadi sudah pasti ini nggak ada beban pada kompresor. Jadi kita akan cek ke dalam. Kita cek bagian evaporatornya. Kita buka sini. Karena ini modelnya nggak pakai baut, jadi cukup kita cukil-cukil saja. Di sini ada penguncinya 2 kanan kiri. Repot megang obengnya jadi begini. Kita tarik, kita cukil. Dan seperti ini ya dalamnya. Di sini saya terangkan ini heater kaca menggunakan ukuran 10 in ini kalau nggak salah. Kecil kok soalnya ini. Terus ini kipasnya, kipas AC. Ini bagian termofuse-nya di sini, termofuse untuk mencegah kebakaran kalau timernya macet atau saat defrost tidak jalan timernya. Dan ini bimetalnya atau defrost sensor. Yang tadi kita akan cari adalah kebocorannya ya. Kebocoran kita cari di sekitar evap dulu. Geser. Apakah di sekitar ini ada minyak atau yang basah yang patut kita curigai? Sepertinya di sini aman. Dan yang sering dan yang biasa saya temukan itu biasanya kalau seperti ini kebocorannya yang sering itu pada bagian kondensor. Kondensor adanya di dalam ini, di dalam unit
jadi nggak mungkin lah kita bongkar, kita belah kulkasnya, ya nanti rusak. Jadi kita akan ganti di sini, ditaruh di belakang bodi. Tapi sebelum mengganti sebaiknya kita benar-benar pastikan apakah ini benar-benar bocor atau tidak, atau hanya mampet, karena kasusnya hampir sama, ampernya kecil, kalau freon nggak ada kecil, freon mampet juga kecil. Jadi harus kita pastikan. Coba kita tunggu sebentar setelah kita cabut, biarkan kalau memang nanti freonnya masih, jadi biar ngumpul dulu, tidak ngumpul pada kondensor. Jadi ketika kita potong nanti ada gas yang keluar. Itu artinya kalau ada gas yang keluar saat kita potong pipa, berarti unit ini tidak bocor tapi hanya mampet. Nah, mampet bisa jadi dari kapiler atau dari filter ini. Nah, kalau di sini saya rasakan pipa ini dingin sekali, baik pada tekan maupun pada filter. Nah, kalau seperti ini kemungkinan bukan bocor tapi mampet. Jadi untuk memastikan kita potong saja sini ya. Kita potong sini. Nah, ini ada freonnya, ada gas keluar. Berarti bukan bocor ya, tapi mampet. Nah, oke. Sekarang dapat kita simpulkan kalau unit ini bukan bocor bodi tapi mampet pada sistem pendinginan atau pada kapiler. Nah, nanti pengerjaannya kita akan ganti filter dan kapilernya. Oke, kita akan pasang pentil dan kita akan ganti kapilernya saja, karena yang sering kalau terjadi mampet seperti ini itu kapiler yang bermasalah. Oke, kita persiapkan lasnya, kemudian kapilernya kita siapkan 0,28. Kita akan potong kapiler ini sepanjang 280 cm. Pentil. Ini saya pasangkan pentil di sini. Kita las langsung. Ini pipa hisap saya lepas dulu. Saya akan coba ganti filternya dulu. Nanti kalau saya ganti, kita tes tekanan ke kompresor atau di pipa hisap ini. Kalau memang nanti lancar, berarti kapilernya tidak saya ganti. Sekarang kita coba tekanannya, apakah sampai ke pipa hisap ini lancar atau terhambat.
Ini saya colokkan, kita tahan seperti ini. Sambil rasakan tekanannya dan suara kompresor. Oke, ini terdengar lancar ya teman-teman saat kita tahan pada hisap ini. Dan suara kompresornya pun tidak begitu berat. Jadi kita tidak jadi mengganti kapiler, tapi kita cukup ganti filter ini saja. Sekarang kita vakum. Kita tunggu sampai tekanan minus 0 minus dan kurang lebih sekitar 5 menit. Kita tunggu sampai tekanan minus 0 minus dan kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah sekitar 5 menit dan tekanannya sudah minus, benar-benar habis udara yang ada di sistem. Sekarang kita matikan dan kita isi freon. Saya isi dulu dengan cairan anti mampet, pencegah mampet nih, namanya kalau kita menyebutnya metil ya. Ini biasanya saya isi 1 garis ini. Oh ya, ini saya sekarang menggunakan freon Clea 134A yang model tabung besar ini, yang 13,6 kilo. Biasanya saya gunakan yang kecil, kaleng-kaleng kecil itu, tapi karena terlalu cepat habis, sering mengganti, saya ganti dengan yang tabung besar ini biar awet. Dan hasilnya setelah beberapa kali saya gunakan bagus. Memang harganya yang ini lumayan mahal. Saya beli sekitar 1.700.000. Ini saya isikan dulu sekitar tekanan sekitar 50 atau 60. Udah 60 PSI.
Kemudian langsung saya colokkan. Kita perhatikan ampernya, mulai awalnya 0,4 sambil kita cocokkan dengan tekanan yang ada di manifold. Dan juga perhatikan pada pipa tekannya. Nah, sini langsung terasa panas, filter hangat, cuma tekanannya masih kurang. Sekarang kita tinggal nambahkan sedikit demi sedikit. Sekarang kita ke bagian dalam. Ini yang lengket baru sini. Kemudian ini baru satu garis, satu kelokan ini udah lengket, kita pegang. Kemudian yang bawahnya belum. Ini kipasnya saat pengetesan seperti ini sebaiknya kita lepas. Ini kita lepas saja. Cuma ini harus hati-hati ini karena masih ada tegangan masuk. Nah, ini kita lepas. Kemudian saya akan tutup pintunya biar lebih cepat merata. Dan sekarang kita perhatikan tekanannya udah 5 PSI, artinya udah tidak mampet lagi. Biarkan ampernya kecil, tidak apa-apa. Yang penting pipanya bisa panas dan tekanannya tidak minus. Karena kalau minus berarti mampet dan pipa biasanya dingin. Kita akan stabilkan tekanan dulu. Kita kasih tekanan sekitar 10-15 PSI. Oke, setelah saya tunggu sekitar 3-5 menit ya, dan tekanan tetap stabil di angka 10. Sekarang kita cek ke dalam. Dan kita bisa perhatikan ini gasnya sudah rata, dinginnya, pipanya sudah beku semua, ini sudah lengket. Ini sampai hisap, sampai akumulator. Jadi artinya ini sudah beres. Sekarang kita pasang saja ini kipasnya, kita pasang lagi dan kita tutup. Sangat mudah sekali cara memperbaiki kulkas 2 pintu ini. Nah, tadi 10 karena tadi kita buka pintu atas, jadi tekanannya dia akan naik otomatis. Tapi biarkan saja. Kita perhatikan jangan sampai yang dihisap ini sampai dingin atau beku, karena itu berarti kebanyakan freon. Nah, ampernya tadi cuma 4, cukup di 4, sangat kecil, nggak apa-apa. Sekarang kita bisa segel. Kita segel atau kita selesaikan pekerjaan ini dengan cara memotong dan mengklem pipa ini ya. Kemudian kita las. Tangnya kita gunakan tang klem ini, permukaannya rata untuk menyegel ini. Kemudian baru kita potong menggunakan cutter pipa. Oke teman-teman, sekarang pekerjaan selesai dan kita akan rapi-rapikan. Kita pasang lagi tutupnya dan kita cek lagi ke dalam, dan hasilnya sudah pasti oke. Kita cek juga untuk karet-karetnya agar saat konsumen
menerima ke dalam kondisi rapet dan dingin normal. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial servis yang akan datang. Salam servis-servis.